a place where they told you what to chase, told you how to run the race. The Deal, On the page. film thriller Korea yang dirilis tahun 2015 ini membahas tentang balas dendam seorang suami terhadap kematian istrinya yang dibunuh oleh seorang psikopat. Istri yang dicintainya itu juga merupakan adik perempuan dari seorang detektif yang menangani kasus pembunuhan tersebut. Dibintangi oleh Kim Sang Kyung, Yeon Seung, Kim Sung Kyun, dan Park Song Woong. Bagaimanakah keseruan film ini? Mari kita mulai bahasannya. Seorang perempuan berjalan sendiri di sebuah gang yang sepi. Tiba-tiba dia merasa bahwa ada orang yang sedang mengikutinya. Dia pun melanjutkan perjalanannya dengan terburu-buru dan setengah berlari. Akhirnya dia sampai di depan pintu pagar rumahnya. Namun tiba-tiba beberapa waktu belakangan, kantor polisi Gyeongdaeong memang disibukkan dengan kasus pembunuhan berantai yang korbannya adalah perempuan-perempuan muda. Namun pihak kepolisian sangat susah untuk menemukan pelakunya karena dia merencanakan dengan rapi dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Pria ini adalah Min Tae-so, seorang petugas polisi yang ditugaskan menyelidiki kasus pembunuhan berantai itu. Dan ini adalah rekan satu timnya, Kim Ji-seok. Mereka sudah cukup lama memeriksa kasus tersebut, namun hingga saat ini belum menemukan petunjuk yang berarti. Di sebuah klinik, seorang wanita menelpon suaminya yang sedang kerja lembur. Dia menanyakan jam berapa si suami pulang dan mengajaknya untuk makan malam karena ada satu hal yang akan diceritakannya. Setelah itu si wanita berjalan pulang dan menembus hujan dengan menggunakan payung. Namun ketika sampai di tempat yang sepi, seseorang muncul dan memukul kepalanya hingga pingsan. Sang suami yang sudah menyelesaikan pekerjaannya lalu menelpon istrinya. Akan tetapi si istri yang sedang pingsan berada di sebuah mobil bersama seorang pria yang menculiknya. Si pria yang terganggu dengan bunyi telepon mengambil telepon itu dan membuangnya. Dia menjadi lengah dan akibatnya si pria mengarahkan mobilnya dan hendak menabrak lelaki tua itu. Dia pun berhasil meloloskan diri. Min Tae-sok dan Ji-sik yang sedang berpatroli mendengar laporan kecelakaan melalui radio penerima di mobil mereka. Mereka berdua pun segera menuju TKP. Dari jejak ban mobil, Tae-so bisa mengetahui bahwa lelaki tua itulah yang menyebabkan kecelakaan. Namun anehnya korban justru melarikan diri dan meninggalkannya. Dia juga menemukan sebuah ponsel yang tergeletak di pinggir jalan. Melihat casing berwarna merah muda, Tae-so menyimpulkan bahwa ponsel itu adalah milik seorang wanita. Dia menjadi curiga karena korban kecelakaan terlihat terburu-buru meninggalkan lokasi kejadian, sementara kecelakaan tersebut bukanlah kesalahannya. Sepertinya ada yang disembunyikan di mobil tersebut. Di suatu tempat yang sepi, si penculik mengambil sebuah bor dan menarik keluar wanita yang diculiknya tadi, kemudian membawanya ke tengah hutan. Setelah melakukan sesuatu, lelaki itu kelihatan senang sekali dan tersenyum di bawah hujan. Sementara itu, Tae-so dan Ji-seok yang masih berpatroli sampai malam turun, mencurigai jejak ban mobil yang terlihat di sebuah jalan sepi menuju ke sebuah bukit. Jejak ban itu masih terlihat sangat baru. Tae-so menyuruh Ji-seok untuk menjalankan mobil hingga ke lampu merah di depan. Di sana dia melihat sebuah mobil yang bannya seperti baru habis melewati jalan berlumpur. Dia menghentikan mobil itu dan menyuruh pengemudinya turun untuk diperiksa. Min Tae-so lalu memeriksa mobil tersebut. Dia melihat kaca depan yang pecah, juga menemukan bekas tabrakan di bemper depannya. Hampir bisa dipastikan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang menabrak pick-up lelaki tua tadi sore. Ji-seok lalu membawa pria itu ke mobil polisi
Sementara Tae-so memeriksa bagian dalam mobil dan menemukan sisa rambut seorang wanita. Di kantor polisi, mobil tersebut diperiksa lebih lanjut, dan hasilnya mereka menemukan bekas-bekas darah di lantai. Tiba-tiba adik ipar Tae-so menelpon dan mengatakan bahwa istrinya Sok-yong belum pulang ke rumah dari kemarin sore. Adik ipar Tae-so ini ternyata adalah suami si wanita yang diculik kemarin sore. Dia bernama Song-hyun, yang merupakan seorang pegawai bank swasta di Seoul. Awalnya Tae-so tidak terlalu serius menanggapi laporan Song-hyun. Akan tetapi ketika dia lewat di samping Ji-seok yang sedang menerima telepon dari tim forensik, ternyata ponsel yang ditemukan di pinggir jalan itu terdaftar sebagai milik Sok-yong, adik kandungnya sendiri. Tae-so menjadi sangat terkejut. Dia segera menghampiri si penculik yang diketahui bernama Jo Kang-seon itu dan memperlihatkan ponsel tersebut. Kang-seon malah tersenyum, dan itu membuat Tae-so sangat marah sekali sehingga memukulnya. Kang-seon tetap tersenyum dan menyuruhnya untuk mencari sendiri. Tae-so yang emosi segera diamankan oleh teman-temannya. Tae-so lalu pergi ke rumah adiknya dan bertemu dengan Song-hyun. Dia segera menuju kamar Sok-yong dan mencari sisa rambut dan sikat gigi dari sang adik. Kemudian tanpa bicara dia meninggalkan rumah tersebut. Setelah melakukan tes DNA, Tae-so mendapat kabar yang sangat menyedihkan. Ternyata sampel rambut yang dibawanya persis sama dengan rambut yang ditemukan di mobil tersangka. Adik kandungnya Sok-yong sudah menjadi salah satu korban dari pembunuhan berantai itu. Keesokan harinya petugas kepolisian memeriksa bukit kecil tempat Tae-so menemukan jejak ban mobil Kang-seon. Di sana mereka menemukan rumah Kang-seon dan berusaha mencari barang bukti. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya mereka menemukan mayat perempuan yang dikubur di belakang rumah. Kang-seon pun kembali diinterogasi. Sementara sang suami Song-hyun yang sudah mendapat kabar dari Tae-so merasa sangat sedih dan melihat foto-foto istrinya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Benar saja, dia menemukan sebuah tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis pertanda bahwa Sok-yong tengah mengandung. Ternyata Sok-yong waktu itu menelpon suaminya dan mengajak makan malam bersama adalah untuk memberitahukan kehamilannya tersebut. Namun nasib berkata lain. Song-hyun menjadi bertambah sedih karenanya. Kesedihan itu membuatnya menjadi berhalusinasi. Sementara itu pencarian di rumah Kang-seon diteruskan. Polisi menemukan lagi 2 mayat perempuan, tapi tidak ada Sok-yong di antara mereka. Tae-so memasuki ruang interogasi dan memborgol Ji-seok yang sedang menanyai Kang-seon. Kemudian, sayangnya walau sudah dibuat babak belur, Kang-seon tetap nggak mau bicara. Tae-so yang menyadari posisinya akhirnya melunak dan berusaha memohon pada Kang-seon. Namun hal itu juga tidak membuatnya untuk mau mengatakan di mana dia menguburkan mayat Sok-yeong. Tae-so menjadi kalap dan mencabut pistolnya. Kang-seon memang seorang psikopat sejati. Dia sama sekali nggak bergeming dan hanya tersenyum. Sementara para polisi lain yang berhasil masuk ke ruangan interogasi berusaha menghentikan Tae-so agar jangan menembak tersangka. Kang-seon pun tersenyum penuh kemenangan. Reka ulang kejadian pun digelar, namun Jo Kang-seon tetap tutup mulut. Dia tidak mau memberitahu di mana dia mengubur mayat-mayat korbannya yang lain. Song-hyun yang mengikuti reka ulang itu tiba-tiba saja muncul sambil membawa sebuah pisau dapur. Dia berniat membunuh Kang-seon untuk membalaskan kematian istrinya. Beruntung seorang polisi melihat dan menghentikannya. Setelah semua penyelidikan selesai, sidang Jo Kang-seon pun digelar. Hakim menjatuhkan hukuman mati kepadanya.
Sementara itu di rumah Song Hyun berusaha untuk bunuh diri. Namun kain yang dipakai untuk menjerat lehernya putus. Dia pun tidak jadi menyusul sang istri. Beberapa hari kemudian Tae-so mengunjungi adik iparnya itu. Song Hyun mengundang Tae-so ke rumah untuk makan malam. Di saat itu walaupun mereka hanya berdua, Song Hyun menghidangkan 3 mangkok nasi. Seakan-akan Seokyeong hadir bersama mereka. Dia juga mengatakan pada Tae-so bahwa dia berharap ke depannya mereka tidak akan bertemu lagi. Hal itu dikarenakan setiap dia melihat Tae-so dia selalu teringat pada Seokyeong dan hal itu membuatnya amat menderita. 3 tahun pun berlalu. Min Tae-so mengunjungi Jo Kang-seon di penjara. Dia kembali menanyakan di mana Kang-seon menguburkan adiknya. Tapi Kang-seon tetap nggak mau memberitahukan. Semenjak kematian adiknya, Min Tae-so pun berubah. Dia menjadi pemurung dan suka minum-minum sampai mabuk. Ji Seong sebagai teman dan juniornya selalu memperhatikan dan mengikutinya. Beberapa waktu kemudian terjadi sebuah pembunuhan. Korbannya adalah seorang bos mafia dari klan Taesong bernama Oh Hyong-seok. Dia dibunuh jam 4 pagi ketika menaiki tangga di sebuah hotel. Saksi matanya adalah seorang wanita penghibur yang selalu dibawa oleh Yong-seok. Dia menceritakan bahwa ketika hendak menuju kamar, tiba-tiba datang seseorang yang menikam Yong-seok dari belakang. Orang itu mengenakan masker dan topi sehingga si wanita tidak bisa melihat wajahnya. Berdasarkan data yang didapat oleh kepolisian, Oh Hyong-seok memimpin klan Taesong menggantikan Song Maeng-so yang dipenjara akibat pembunuhan 5 tahun yang lalu. Orang yang paling diuntungkan dari kematian Yong-seok ini adalah Kim Min-seok atau yang lebih dikenal dengan nama Galchi. Dia adalah pemimpin kedua dari klan Taesong. Tae-so dan Ji-seok lalu mendatangi Galchi dan menanyainya tentang masalah itu. Galchi yang bisa membaca maksud kedatangan Tae-so langsung membantah dan mengatakan bahwa dia tidak membunuh Oh Hyong-seok. Tae-so juga mengunjungi Song Maeng-so di penjara, namun dia nggak mendapat keterangan apa-apa. Ketika dilihat dari daftar pengunjung, juga tidak ada yang mengunjungi Maeng-so selama ini. Pada kesempatan itu, Tae-so mengatakan kepada kepala penjara bahwa dia ingin mengunjungi Kang-seon. Akan tetapi, kepala penjara melarangnya dan mengatakan bahwa Kang-seon sedang berada di ruang isolasi karena berkelahi dengan teman satu selnya. Sementara di penjara, Kang-seon selalu berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Dia masih terlihat dingin dan kejam seperti dulu. Bahkan sipir penjara pun terlihat gentar kepadanya. Dia juga sering dihantui oleh wajah-wajah korban yang sudah dibunuhnya. Namun itu tidak membuatnya takut dan malah menganggap wanita-wanita itu sebagai sampah. Malam harinya Min Tae-so kembali memeriksa daftar nama-nama orang yang terkait dengan klan Taesong. Dia teringat dengan seorang mantan klan Taesong yang dikenalnya. Dari orang itu Tae-so mendapat informasi bahwa sebenarnya Song Maeng-so masuk penjara justru karena laporan dari Oh Hyong-seok. Keesokan paginya ketika mereka menghadap, kepala polisi juga membenarkan informasi itu. Maeng-so mempunyai motif kuat sebagai pembunuh Yong-seok. Namun hal itu tidak bisa dia lakukan karena dia sudah mendekam di penjara selama 5 tahun. Tiba-tiba Tae-so teringat sesuatu dan bergegas pergi. Dia memeriksa rekaman CCTV rumah duka ketika ibu Song Maeng-so meninggal dunia. Saat itu Maeng-so diizinkan keluar dari penjara dan menghadiri pemakaman sang ibu. Rekaman CCTV itu memperlihatkan bahwa dia menemui seseorang. Dan orang tersebut nggak lain adalah Son Hyung, adik ipar Min Tae-so. Tae-so segera pergi ke suatu tempat dan memergoki Song Hyun di sana. Song Hyun yang merasa ada yang tidak beres segera melarikan diri. Setelah kejar-kejaran beberapa blok, Min Tae-so berhasil menangkap Son Hyung. Namun ketika dia lengah, Song Hyun kembali melarikan diri.
Taeso pun kembali mengejar Song Hyun sampai ke sebuah gudang kosong. Song Hyun melarikan diri ke lantai 2 gedung itu. Taeso berusaha menangkapnya, namun mereka terjatuh dari sebuah jendela yang terbuka. Song Hyun yang lebih dulu bangkit, lalu meninggalkan Taeso di sana. Bagaimana bisa Song Hyun yang dulu pendiam dan lemah berubah menjadi seorang pembunuh? Taeso lalu pergi ke bekas rumah Song Hyun dan Sok Hyung dulunya. Di sana dia menemukan banyak potongan berita tentang pembunuhan berantai dan juga foto-foto tentang kejadian tersebut. Dia juga menemukan potongan-potongan berita tentang klan Taesong di sana. Ternyata setelah gagal membunuh Kang Seon saat reka kejadian waktu itu, Song Hyun mulai melatih fisiknya. Dia berniat membunuh semua orang yang dianggapnya jahat dan mengganggu ketenangan masyarakat. Ketika Taeso sedang memperhatikan foto-foto itu, dia melihat ada foto Galchi di sana. Sepertinya dia adalah target Song Hyun berikutnya. Taeso pun segera menelpon Galchi dan menyuruhnya berhati-hati. Galchi yang merasa dia punya pengawal yang banyak, menganggap lucu peringatan dari Taeso. Namun tiba-tiba, Song Hyun kembali menabrakkan mobilnya. Tapi akhirnya dia tertangkap oleh para anak buah Galchi. Dia masih berusaha melawan, namun musuhnya terlalu banyak. Beruntung Min Tae-so segera menyusul ke tempat itu dan membunyikan tembakan peringatan. Dia menyuruh anggota klan Yoseong mundur, namun Song Hyun juga ikut menghilang. Tae-so kehilangan jejak adik iparnya itu. Malam itu Song Hyun kembali ke bekas rumahnya. Dia kemudian membakar tempat itu untuk menghilangkan jejak. Sementara di kantor polisi, Min Tae-so diskors karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan mengakibatkan pelaku pembunuhan berhasil meloloskan diri. Apalagi dengan status pelaku adalah adik iparnya, membuat posisinya menjadi semakin sulit. Dia tidak diizinkan lagi membawa senjata api. Di penjara, Myeong-so berusaha membunuh Kang Seon. Namun Kang Seon yang lebih muda darinya tentu saja memiliki tenaga yang lebih kuat. Dalam perkelahian itu, malah Myeong-so yang menderita luka yang lebih parah. Mereka berdua lalu dibawa ke rumah sakit. Tae-so mendatangi Myeong-so di rumah sakit. Dia mengancam Myeong-so dan menanyakan bagaimana cara dia menyuruh Song Hyun untuk membunuh Yong-seok dan Galchi. Myeong-so lalu menceritakan bahwa ketika dia menghadiri pemakaman ibunya, Song Hyun mendatanginya dan mengatakan bahwa Yong-seok sudah menjebaknya. Kemudian Song Hyun mengunjunginya di penjara beberapa kali. Mereka berdua lalu membuat sebuah kesepakatan. Song Hyun akan membantunya membunuh Yong-seok dan Galchi, dan sebagai imbalannya maka Myeong-so harus membunuh Kang Seon untuknya. Min Tae-so menjadi emosi sehingga hampir saja membunuh Myeong-so. Untunglah Ji-seok muncul dan membawanya pergi. Ketika mereka hendak meninggalkan rumah sakit, alarm kebakaran pun berbunyi. Jo Kang-seon berusaha melepaskan diri dengan mematahkan ibu jari tangannya, dan dia berhasil lolos. Dia juga membunuh satpam rumah sakit yang memeriksa ke kamarnya. Kang-seon yang menggunakan baju janitor dengan santai menyusuri lorong rumah sakit. Namun tanpa diduga, Tae-so yang berusaha mencari Kang Seon melihat Song Hyun memasukkan sesuatu ke sebuah ambulan. Ternyata alarm kebakaran rumah sakit adalah ulah dari Song Hyun untuk mendapat kesempatan menculik Kang Seon. Min Tae-so berusaha mengejar ambulan tersebut. Di sebuah perempatan, Min Tae-so menabrakkan mobilnya ke ambulan itu.
Lee Song Hyun berusaha meloloskan diri dari kakak iparnya tersebut. Dia menjadi kesal hingga akhirnya sementara itu, komandan polisi yang menyaksikan kejadian tersebut dari pantauan CCTV menyuruh anggotanya bergerak ke hutan Pudong di mana dulu mereka menangkap Kang Seon. Di hutan Pudong, Song Hyun menghentikan mobilnya. Dia memaksa Kang Seon menunjukkan tempat di mana dia menguburkan Sokyong. Ketika sampai di sana, Song Hyun menyuruhnya menggali. Namun tanpa disangka, situasi pun berbalik. Kang Seon melemparkan sebuah bor dan mengatakan bahwa dulu dia membunuh Sokyong dengan bor tersebut. Kemudian dia memukul Song Hyun dengan sebuah kunci pipa. Ketika Min Tae-so sampai di sana, dia melihat Song Hyun tergeletak tak berdaya di tanah. Kondisinya amat mengkhawatirkan. Song Hyun lalu mengatakan pada Tae-so. Kemudian Song Hyun pun tewas. Setelah meredakan kesedihannya, Tae-so pun mengejar Kang Seon dan menghajarnya. Para petugas kepolisian yang datang belakangan pun sudah mengepung tempat itu. Ketika Min Tae-so hendak menghabisi Kang Seon, kepala polisi muncul dan menghentikannya. Namun karena Kang Seon terus memprovokasinya, dia menjadi kalap. Tiba-tiba sebutir peluru menghentikannya. Semua sudah berakhir. Kang Seon kembali ditangkap dan dibawa oleh petugas polisi. Ji-seok pun memapah Min Tae-so meninggalkan tempat itu. Namun tanpa diduga oleh Ji-seok, sebutir peluru menembus kepala Kang Seon. Sang psikopat itu pun tewas sambil tersenyum. Dia merasa menang karena berhasil mengubah seorang polisi menjadi pembunuh. Dan itulah kesenangan terakhirnya sebagai seorang psikopat. Kemudian film pun berakhir. Sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Silakan tuliskan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. See you guys!